What do you think about Umar Nurmagomedov's rematch? Umar has to fight one more. Yeah, absolutely. You know, Dana White's he's one of the best sports minds. Di dunia seni bela diri campuran, garis waktu menuju keabadian dibentuk oleh darah, determinasi, dan keputusan-keputusan besar yang dijalani dalam senyap maupun sorotan. Merab Dvalishvili, sang penguasa divisi bantam UFC yang tak tergoyahkan, saat ini tengah menapaki lintasan yang mungkin akan membawanya ke status legendaris. Namun, untuk melangkah ke sana, dia tidak sedang terburu-buru menengok ke belakang, terutama ketika bayangan masa lalu bernama Umar Nurmagomedov masih mengejarnya dengan obsesi akan balas dendam. Pada malam yang penuh intensitas di UFC 311 Januari lalu, Dvalishvili sempat dirundung ketakpastian. Di hadapannya berdiri sosok tak terkalahkan dari dinasti Nurmagomedov, Umar, sepupu dari ikon tak tergoyahkan Khabib Nurmagomedov. Dua ronde pertama menjadi mimpi buruk yang nyaris menjadi kenyataan bagi sang juara. Umar tampil seperti pewaris sejati nama besarnya, tajam, cerdas, dan menekan tanpa ampun. Namun, sebagaimana sejarah mencatat kisah-kisah besar, Dvalishvili tidak runtuh. Ia bangkit dari tekanan dan meraih kembali kendali di ronde-ronde kejuaraan, membalikan arus dengan determinasi baja, dan akhirnya mempertahankan mahkota dalam keputusan yang menyulut perdebatan. Bagi Umar, kekalahan itu adalah luka pertama dalam catatan profesionalnya. Luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan waktu, tetapi dengan pembalasan. Namun Dvalishvili, yang kini menatap masa depan dengan keteguhan seorang raja yang tak tergoyahkan, belum siap membukakan pintu untuk pengulangan sejarah. Baginya, jalan menuju sabuk emas tidak boleh sekadar dibangun dari satu kemenangan gemilang. Ia memandang bahwa Umar perlu terlebih dahulu membuktikan dirinya kembali dalam arus kompetisi. Satu kali mungkin tidak cukup, 2 atau bahkan 3 pertarungan mungkin menjadi prasyarat sebelum ia pantas kembali menantang tahta. Keputusan Dvalishvili bukan semata soal harga diri atau strategi. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap sistem, terhadap hierarki, dan terhadap nilai sejati dari perjuangan. Dengan kemenangan atas Sean O'Malley di UFC 316 yang baru lalu, Dvalishvili telah mengunci tantangan berikutnya, Cory Sandhagen, petarung peringkat 4 yang juga haus akan kejayaan. Sang juara melihat ke depan, bukan ke belakang. Di matanya, pertarungan ulang melawan Umar belum menjadi prioritas, bukan karena takut, tapi karena waktunya belum tepat. Di sela-sela sesi tanya-jawab dalam event UFC di Baku, Dvalishvili menyampaikan bahwa Umar masih perlu membangun kembali jalannya. Ia menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi siapapun termasuk Umar jika waktu dan keputusan UFC mengarahkan ke sana. Namun nada suaranya mencerminkan tekad yang teguh. Sabuk ini bukan untuk diperebutkan dengan mudah. Umar has to fight one more, or maybe 2 more, maybe 3 more. We'll see. And yeah, I'm here. I'm fighting. And whenever UFC will give him title fight, I'm here. Di sisi lain, CEO UFC Dana White tak menutupi ketertarikannya terhadap kemungkinan pertarungan ulang antara keduanya. Ia melihat pertarungan itu bukan sekadar ulangan, tetapi sebuah ajang pembuktian baru, ujian karakter dan kesinambungan. Menurutnya, jika Dvalishvili berhasil mengalahkan semua pesaingnya 2 kali, termasuk Umar, maka warisan sang juara akan mencapai level yang tak bisa dibantah, bahkan bisa dinobatkan sebagai petarung bantam terhebat dalam sejarah UFC. Dvalishvili saat ini tengah mengukir rekor yang menggetarkan, 13 kemenangan beruntun, termasuk 6 atas mantan juara dunia. Deretan nama yang telah dikalahkannya bukan sekadar statistik, tetapi bukti konsistensi dan kehebatan. Ia bukan hanya bertarung untuk menang, tetapi untuk membangun warisan. Dalam pandangan Dana White, Dvalishvili kini telah masuk dalam perbincangan serius sebagai GOAT divisi bantam, dan di setiap langkah yang ia ambil, gelar itu semakin dekat. Namun seperti semua legenda, Dvalishvili tahu bahwa masa depan tidak dibangun dengan tergesa-gesa. Ia sadar pertarungan ulang dengan Umar mungkin akan datang, namun tidak saat ini.
Dan ketika saat itu tiba, dunia akan kembali menyaksikan apakah kebangkitan Umar cukup kuat untuk menaklukkan gunung bernama Merabdvalyshvili, karena perjalanan sang juara belum selesai. Di depan sana, Sandhagen menanti dengan tajamnya strategi dan nyala ambisi. Umar, meski tertinggal, tetap mengintai dalam diam. Dalam jalur berduri menuju keabadian, Merabdvalyshvili kini berdiri sebagai sosok yang tak hanya mempertahankan gelar, tapi juga menulis sejarah. Dan sejarah, seperti yang kita tahu, hanya mengingat mereka yang berani memilih waktu dengan bijak. Dunia pertarungan kelas berat, tempat di mana kekuatan bertabrakan seperti gunung dan takdir dipertaruhkan dalam satu pukulan, kembali diguncang oleh spekulasi besar. Sosok legendaris Jon Jones, sang juara yang telah menaklukkan berbagai rintangan dalam dan luar oktagon, akhirnya angkat bicara soal kemungkinan yang pernah terasa mustahil, kembalinya sang predator, Francis Ngannou, ke Ultimate Fighting Championship. Ngannou, mantan raja divisi kelas berat dengan tangan sekeras palu godam dan aura intimidatif yang melampaui jangkauan normal manusia, pernah meninggalkan UFC di tengah ketegangan yang tak kunjung padam. Kepergiannya bukan semata karena uang atau gengsi, melainkan karena perbedaan visi tentang kebebasan, penghargaan, dan hak untuk memilih medan pertarungan sendiri. Namun, waktu berjalan dan kabar angin mulai bertiup dari segala arah. Pelatih Ngannou mulai memberi isyarat bahwa sang monster Kamerun itu mungkin bersiap untuk kembali ke panggung yang membesarkan namanya. Dan di tengah gelombang rumor itu, Jon Jones, pria yang dulu nyaris berhadapan dengannya dalam duel yang tak pernah terwujud, akhirnya memecah kesunyian. Jones dalam nada yang jauh dari kebencian menilai bahwa segala sesuatu mungkin terjadi selama dana kehendak dan kedewasaan bertemu di satu titik. Ia menyebut bahwa bisnis jauh lebih besar dari emosi, dan jika Ngannou mampu menampilkan dirinya dengan sikap yang bersahabat dan terbuka, maka pintu UFC bisa saja kembali terbuka lebar untuknya. Menurut Jones, Dana White, sosok yang selama ini menjadi arsitek utama pertarungan-pertarungan megabintang, mungkin adalah salah satu pemikir olahraga terbaik di era modern. Dan, seperti yang selalu terjadi di dunia ini, uang dan atensi massa tetap menjadi bahasa universal yang tak terbantahkan. Jones tak menampik bahwa presiden UFC itu pernah bersikap keras kepala, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ia mengingat masa-masa kelam dalam karirnya saat hubungannya dengan Dana White penuh ketegangan, saling tuding, dan rasa kecewa. Namun waktu seperti biasa mengubah segalanya. Dalam proses yang panjang dan penuh luka, kini ia merasa bahwa Dana bukan lagi lawan, melainkan justru pendukung terbesar dalam fase baru karirnya. Dengan pengalamannya itu, Jones seolah memberi pesan, jika dirinya saja yang pernah berada di titik nadir hubungan dengan promotor, kini bisa menjalin koneksi yang sehat dan saling menghargai, maka Francis Ngannou pun bisa melakukan hal yang sama. I think Dana gets things done, you know, and I think business speaks before emotions. And Francis present himself in a humble way, and I think that he could very easily be back in the UFC. Yeah, absolutely. You know, Dana White's he's one of the best sports minds in recent history for a reason. And money talks. Francis brings eyes, and I'm sure Dana will be interested. You know, people, they grow and they mature, and time changes things. Time heals all. And I mean, there were moments in my career where I felt like Dana absolutely hated me, and now I feel like, you know, he's a big advocate for me. Tentu, aroma skeptisisme tetap menggantung. Bagi banyak pengamat, Jon Jones masih dianggap sebagai sosok yang terlalu berhati-hati dalam memilih lawan, terutama jika lawan itu memiliki kombinasi kekuatan brutal dan potensi ancaman nyata seperti Ngannou ataupun Tom Aspinall. Namun spekulasi itu tidak membatalkan satu fakta penting. Publik sangat ingin melihat duel Jones versus Ngannou. Sebuah pertarungan yang dulu nyaris terjadi, namun kini menjadi seperti saga yang belum rampung ditulis. Jika Ngannou benar-benar kembali, maka langit divisi kelas berat akan kembali bergemuruh. Pertarungan yang dulu hanya menjadi fantasi, bisa berubah menjadi kenyataan yang mengguncang dunia. Di sisi lain, Jon Jones kini berada di titik yang matang, bukan hanya sebagai petarung, tetapi sebagai ikon yang memahami betul nilai dari ketenangan dan strategi jangka panjang. Pertarungan antara dua raksasa ini mungkin akan datang terlambat, tapi sejarah tidak pernah mencatat siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang datang di waktu yang paling tepat. Jika saat itu tiba,
UFC tidak hanya akan menyaksikan duel kekuatan, tetapi juga penebusan, pertarungan ego, dan benturan antara dua warisan yang sama-sama ingin dikenang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.